Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 4 September 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan, nafas kehidupan, serta rezeki yang melimpah yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau senantiasa selalu memberikan kebaikan, sukacita yang melimpah yang kami alami dalam hidup ini. Kiranya apa yang kami cita-citakan kiranya dapat terwujud dengan baik. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman, di mana bacaan Injil yang kami mau dengarkan pada pagi hari ini, yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, di mana penjala ikan menjadi penjala manusia. Semoga kami terus-menerus belajar dari kebaikan dan kemudahan, sehingga apa yang kami alami dalam hidup ini sungguh-sungguh kami percaya bahwa itu semua karena kebesaran kasih setia. Tuhan, terima kasih banyak atas segala kebaikan, sukacita yang kami alami dalam kehidupan ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa."
sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan hari ini, Kamis 4 September 2025, di mana Yesus mengajar orang banyak dari perahu Simon. Setelah selesai, Dia berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Meskipun semalaman Simon dan teman-temannya tidak mendapatkan apa-apa, mereka menuruti perintah Yesus. Hasilnya sangat luar biasa. Mereka mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah hingga perahu mereka hampir tenggelam. Di sini Simon merasa tidak layak, tetapi Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Kisah ini mengajarkan 3 hal penting yang untuk kita jalani setiap saat. Kisah yang pertama yaitu ketaatan membuka mujizat. Simon mungkin lelah dan kecewa karena semalaman gagal menangkap ikan, tapi ia memilih untuk tetap taat kepada Yesus. Dari sinilah mujizat terjadi. Dalam hidup kita, seringkali ketaatan pada firman Tuhan merasa atau terasa sulit. Tetapi di baliknya ada berkat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hadir dalam kelelahan kita. Tuhan tidak hanya hadir ketika hidup kita penuh keberhasilan, tetapi juga ketika kita gagal, letih lesu, bahkan putus asa. Nah, justru di saat itulah Ia menunjukkan kuasa-Nya. Yang ketiga, panggilan untuk menjadi penjala manusia. Mujizat ikan yang banyak bukanlah akhir, melainkan awal panggilan baru. Simon dan teman-temannya dipanggil untuk membawa manusia kepada Allah. Kita pun juga dipanggil sesuai keadaan hidup kita, melalui keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Dan saatnya juga kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Saat doa dan usaha kita terasa sia-sia, tetaplah percaya pada Tuhan. Belajarlah untuk bertolak ke tempat yang dalam, tapi masuk lebih dalam lewat doa, kitab suci. Kita sering membaca kitab suci dan mengikuti perayaan Ekaristi pada setiap hari Minggu. Apalagi
Bulan September ini adalah bulan kitab suci, di mana kita senantiasa dan berusaha untuk selalu membuka dan membaca kitab suci walaupun sebentar. Kita luangkan waktu 1-2 kalimat yang ada di dalam Injil atau kitab suci tersebut. Jadilah penjala manusia, apalagi di tengah dunia digital ini, melalui kata-kata yang menguatkan, memberi kesaksian iman dan kisah nyata dalam kehidupan kita setiap saat. Dan kita dimampukan untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti pengikut Yesus tadi, para muridnya yang sebelumnya mereka selalu tidak setia kepada ajarannya, dan bahkan mungkin setiap hari mereka pergi ke laut atau ke sungai untuk mencari dan menangkap ikan. Mereka tidak pernah mengingat Tuhan, bahkan mereka tidak pernah menginjak gereja. Tetapi dengan teguran dari Yesus itu sendiri, maka mereka mulai sadar dan mulai taat. Bahkan mereka menanggalkan segala sesuatu dan mereka tetap mengikuti Yesus dan jalan untuk mewartakan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk taat pada firman-Mu, bahkan ketika logika manusia tidak memahami. Semoga kami berani bertolak ke tempat yang dalam dan setia menjalankan panggilan sebagai penjala manusia, dan kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.